Kita ulas sedikit tentang Sungai Cisanggarung, sebuah sungai panjang berbatu. Sungai itu berhulu di sebuah genangan air besar yang bernama Waduk Tua. Begitu panjangnya, membentang, membelah satu kabupaten. Karena sungai itu bermuara sampai ke Laut Jawa di Cirebon. Di sepanjang aliran sungai bebatuan Cisanggarung, terdapat cukup banyak titik leuwih sungai. Leuwih adalah sebutan untuk area sungai yang dalam. Airnya nampak tenang dan terhindar dari bebatuan. Maka dari itu, leuwih selalu menjadi tempat favorit. Namun di balik ketenangan airnya yang mampu merayu setiap mata untuk mendekat, genangan air kecil itu pun terkadang menyimpan sebuah misteri di dalamnya. Dari kampung terkait, posisi leuwih sungainya itu berada di bawah, jadi harus menurun agak curam, seakan berada di bawah jurang. Suara desir air yang mengalir di antara bilah-bilah bebatuan. Siang itu 3 anak laki-laki nampak asik bermain di sungai berbatu Cisanggarung. Kita sebut saja ketiga anak itu Udin, Idan, dan Ikin. Pindah ke sebelah yuk. Sepertinya di situ lebih seru buat kita berenang, ajak Idan pada kedua temannya. Benar juga kamu, Dan. Susah berenangnya kalau airnya dangkal. Mana di sini mah bebatuannya banyak banget lagi, ucap Ikin menimpali. Udah di sini aja, kata bapakku. Kita gak boleh main, apalagi sampai mandi di area leuwih sungai. Di situ ada siluman buaya putih penunggunya. Ih, serem. Sela Udin yang bergidip mengingatkan. Ini kan masih siang, Udin. Mana ada hantu keluar siang bolong begini? Coba, siapa yang pernah bilang kalau ada hantu keluarnya siang hari? Kecuali si Muksin, alias bapakmu yang gak jelas itu, tutur Idan yang kesal tak yakin. Iya kalau hantu, tapi ini siluman, kata bapakku. Mereka bisa muncul kapanpun, mengincar orang-orang yang lengah. Tegas Udin mempertahankan keyakinannya. Bapak lagi. Bapak terus dibawa-bawa. Aku juga punya bapak, Madin, tapi gak parno kayak bapakmu. Dasar anak cengeng, kesal Ikin. Idan dan Ikin segera beranjak mendekati area leuwih. Mereka menaiki sebuah batu cukup besar yang berada tepat di bibir leuwih sungai, meloncat dan menceburkan diri. Mereka nampak asik bermain di tengah genangan air leuwih yang permukaan airnya tenang tanpa satu batu pun yang membatasi pergerakan mereka untuk berenang bebas. Namun berbeda dengan Udin. Udin memegang teguh perintah dari ucapan bapaknya. Ia hanya duduk berdiam di atas batu dengan sesekali melempar senyum menyaksikan teman-temannya yang nampak begitu riang. Sebuah kesenangan yang tak berlangsung lama. Kini mata Udin terkaget. Entah dari mana awal munculnya, tiba-tiba seekor buaya putih sudah berenang mendekat ke arah teman-temannya berada. Udin segera berteriak keras. Woi, cepetan naik, ada buaya. Idan dan Ikin yang mendengar teriakan itu, mereka sontak menghentikan keseruannya. Mata-mata bulat kecil mereka terbelalak. Benar, seekor buaya putih meleok, menghibaskan sirip ekornya, terus berenang mendekat ke arah mereka. Buaya! Sekuat tenaga kedua anak itu mencoba berenang ke arah pinggir leuwih sungai. Namun, air yang semula tenang kini mulai beriak, meletupkan beberapa percikan bercampur asap. Seakan air sungai itu kini mendidih dengan arus yang perlahan berputar, membuat sebuah pusara air yang semakin lama semakin deras. Tolong, Din! Teriak mereka dengan tubuh yang tertarik memutar terombang-ambing mengikuti pusara air. Udin menangis dengan tatapan bingung. Ia mencoba berteriak ke sembarang arah guna mencari pertolongan. Namun teriakan yang menggema seakan ditelan senyap. Hanya burung-burung walet yang kini berterbangan memutar dari rerimbunan pohon, seakan ikut merasa takut dan gusar akan kejadian yang tengah terjadi. Tangis semakin menjadi ketika yang terlihat hanya tangan-tangan kecil dari teman-temannya yang masih nampak menjulur di permukaan air. Dengan cepat, pusaran air itu menelan semuanya hingga lenyap. Air leuwih sungai itu pun kembali hening penuh ketenangan, menyisakan Udin yang masih terisak memanggil nama teman-temannya dari atas batu di bibir leuwih sungai. Pergi cepat, atau kau akan bernasib seperti mereka.
Suara berat menyentak. Udin kembali terperangah. Ternyata suara itu berasal dari seekor buaya putih yang kini sudah berada tepat di bawah batu besar yang ia duduki. Keringat mengucur deras, tubuh kecilnya bergetar penuh ketakutan. Siluman buaya! Udin segera berlari pontang-panting meninggalkan area lewi sungai. Langkah kecilnya terus menerabas bebatuan kasar yang terhampar, menyayat di setiap jengkal kulit pada pijakan kakinya yang kini bernodakan dari darah yang merembas. Akhirnya ia melihat beberapa warga yang sedang beraktivitas di ujung bantaran sungai. "Kang, tolong Kang!" teriak Udin dengan langkah terhuyung menghampiri. Warga yang melihat itu pun terkaget. Anak kecil yang berlari penuh dengan luka dan darah. "Kenapa kamu, Jang? Kamu habis jatuh?" tanya salah satu warga yang terkaget. "Kang, tolongin teman saya, Kang," ucap Udin terengal-engal masih sulit mengatur nafas. "Memang kenapa? Ada apa dengan teman-temanmu?" "Teman saya, Kang, mereka dimakan buaya putih di lewi sungai," ucap Udin kecil tersentak dengan tangis. "Aduh, bahaya ini mah. Cepat, antar anak ini pulang ke rumahnya. Sekalian kabarin semua warga untuk ikut mencari. Saya dan satu orang yang bersedia, kita terlebih dahulu ke sungai. Siapa tahu masih bisa kita selamatkan," pungkas salah satu warga. Pencarian pun segera dilakukan oleh para warga setempat, termasuk di dalamnya adalah Kinanan. Kinanan adalah seorang tetua kampung di sana. Ia diyakini para warga sebagai orang yang bisa dan mengerti, bahkan mampu berkomunikasi dengan semua makhluk halus penunggu sepanjang bantaran aliran sungai Cisanggarung. Mereka tidak langsung mencari anak yang hilang. Kinanan memerintahkan semua warga untuk terlebih dahulu mencari sebuah batu dengan tanda yang unik. Karena batu itu yang akan menjadi pelantara mediasi antara Kinanan dengan para makhluk penghuni di balik sungai Cisanggarung. Kenapa sebuah batu harus dicari? Batu itu mempunyai sebuah keistimewaan, bisa atau lebih tepatnya selalu berpindah posisi dengan sendirinya. Sebuah batu yang menyimpan energi alam itu sendiri, dikenal dengan nama batu sifat atau si jompong. Cukup sulit mencarinya, bahkan warga setempat pun seringkali terkecoh, hampir tak mampu membedakan batu itu dengan bebatuan sungai lainnya. Setelah batu itu ditemukan, Kinanan segera bersila di atasnya, mengatupkan tangan di antara bilah bidang dada dan merapal mantra. "Bawa ayam cemanik itu kemari," perintah Kinanan pada satu warga yang memang sudah menyiapkan seekor ayam jantan berwarna hitam legam. Kinanan menggigit hidup-hidup leher ayam cemanik. Ia menyedot dan menyemburkan darahnya ke arah permukaan lewi sungai. Semua bola-bola mata warga yang melihat terperangah. Nampak asap seperti kabut menyembul keluar dari genangan air tenang yang sudah tersiram darah. Kinanan merapalkan mantranya kembali, cukup lama, sampai akhirnya Kinanan menghentikan rapalannya. "Percuma, anak-anak itu sudah mati," ucap Kinanan yang bersila membuka mata di atas batu si jompong. Mendengar ucapan Kinanan, para orang tua dari anak yang hilang, mereka menangis histeris. Kinanan bangkit, berniat meninggalkan area lewi sungai. Namun, langkahnya terhenti oleh salah satu orang tua yang merangkul dan bersimpuh di kakinya. "Ki, tolong selamatkan anak laki-laki saya. Dia anak lelaki saya satu-satunya. Cari anak saya agar selamat. Saya akan memenuhi apapun yang Aki mau. Tolong Ki," ucap orang tua yang memohon bersimpuh. Kinanan menggelengkan kepalanya keras, tanda ia tak bisa lebih jauh lagi untuk membantu dalam situasi kali ini. "Aku datang untuk membantu sebisaku, bukan karena apapun. Sebaiknya kalian ikhlas. Tunggu saja 1 atau 2 hari. Mayat anak-anak kalian pasti akan muncul di permukaan air," ucap Kinanan dengan tatapan yang terlempar jauh. Kini, Kinanan tak peduli lagi dengan tangisan yang bersimpuh pada kakinya. Ia memaksakan langkah meninggalkan area lewi sungai. Beberapa warga yang awalnya membantu mencari dengan mengayuhkan batang-batang bambu panjang ke area dasar sungai, mereka pun menyudahi upaya pencarian. Bukan sekedar karena mereka percaya ucapan Kinanan, tapi memang sedari tadi mereka mencoba mengubek-ubek dasar sungai, tak ada satupun tanda bahwa adanya anak-anak yang hilang di dasar sungai. Hari berikutnya, benar saja,
Kedua anak yang hilang itu pun ditemukan dengan kondisi sudah menjadi jasad yang mengambang. Namun tetap saja dengan rupa yang tak normal, tewas akibat tenggelam pada umumnya. Karena baru saja hitungan semalam, dari sisi pandangan luar, jasad-jasad itu sudah bengkak memutih akibat warna coklat dari kulit tubuh yang sudah banyak mengelupas. Terlebih dari mulut-mulut jasad yang menganga terus mengeluarkan cairan keruh berbau busuk. Bau banget, baru juga tenggelam sehari, seakan semua jeroan anak-anak itu sudah busuk mencair. Ucap salah satu warga yang tak tahan menahan bau yang menyeruak. Wajarlah, mereka bukan mati tenggelam biasa, tapi saripati kehidupannya yang dihisap oleh siluman buaya putih, tutur salah satu warga yang menimpali. Kejadian tewas dan tenggelam anak-anak itu bukanlah yang pertama, apalagi terakhir. Beberapa minggu berikutnya, seorang pemuda bernama Sakti, pemuda dari luar desa terkait yang kebetulan melintas. Ia penasaran dengan beberapa warga yang nampak berlari panik melewatinya. Tunggu Kang, ada apa ya? Kok kalian nampak berlari panik? Tanya Sakti menghentikan langkah salah satu warga yang berlari. Itu Kang, ada korban lagi di lewi sungai. Jawab singkat yang terburu, melanjutkan langkah untuk berlari. Sakti tertegun, mencoba menerka. Korban? Korban apa yang orang itu maksud? Gumam Sakti yang mulai penasaran. Rasa penasaran membuat Sakti beranjak, melangkahkan kakinya untuk mengikuti beberapa warga yang berlari tergesa menuruni jurang ke arah sungai berbatu. Sesampainya di titik area lewi sungai, kini Sakti tahu korban apa yang dimaksud salah satu warga yang ia tanyai tadi. Terlihat satu jasad bertubuh besar mengambang di tengah lewi sungai yang aliran airnya nampak tenang. Sakti terus memperhatikan dengan seksama proses evakuasi dari jasad pria bertubuh besar itu. Terlihat dari beberapa warga yang menceburkan diri untuk membantu, kedalaman air sungainya tak melebihi dari sebatas dada mereka. Hei Kang, jangan melamun di sungai, bahaya. Tegur salah satu warga pada Sakti yang sedang menerka jauh. Maaf Kang, saya cuma heran, kok bisa ya orang bertubuh tinggi besar tewas tenggelam di sungai yang rasanya masih bisa dipijak kedalaman airnya? Tanya Sakti yang nampak heran. Sekilas warga itu menatap lekat wajah Sakti. Oh, pantas. Akang bukan warga sini, jadi nggak tahu. Pria besar itu tewas bukan sembarang tenggelam, Kang. Ucap warga itu yang dilanjutkan dengan berbisik. Tapi karena siluman buaya putih, penunggu lewi sungai ini. Siluman buaya putih? Jadi ada siluman penghuninya di lewi sungai ini? Ucap Sakti yang terkaget. Warga itu pun mengangguk sebagai jawaban pasti dari apa yang telah ia ucapkan. Sakti kembali menatap lekat-lekat ke arah lewi sungai. Air yang begitu tenang dipandang ternyata menyimpan sesuatu yang mengerikan di dalamnya. Akang itu siapa dan mau kemana? Tanya si warga kembali memulai obrolan. Saya Sakti Kang, saya kebetulan lewat dalam perjalanan menuju utara perbatasan. Makanya saya mengikuti sepanjang aliran sungai sebagai petunjuk arah. Tutur Sakti yang mengutarakan niatnya. Oh, saya Emon. Tapi sebaiknya kamu jangan mengikuti aliran sungai ini Sakti. Ambil saja arah jalan utama dari depan desa. Biarpun lebih jauh, tapi lebih aman ketimbang harus mengikuti arus sungai yang banyak menembus hutan dan lereng di depannya. Ucap Emon menyarankan. Sakti mengangguk kecil sebagai isyarat ia memahami dan berterima kasih atas saran dari Emon. Kini, pandangan Sakti tertuju pada seorang kakek tua berpakaian serba hitam yang terlihat mendominasi kegiatan evakuasi sedari awal. Kang Emon, kakek tua itu siapa? Tanya Sakti yang penasaran. Hush, kakek tua, jangan sembarangan kalau ngomong. Itu Kinanan, orang hebat, atau boleh dibilang kuncennya bantaran sungai ini. Tutur Emon menjelaskan. Sakti mengangguk paham dan kembali memperhatikan dengan seksama. Nampak semua warga patuh dan tunduk atas setiap perintah dan ucapan dari Kinanan yang menyuruh warga untuk langsung membersihkan dan memandikan jasad pria bertubuh besar itu dengan air lewi sungai. Saat itu juga, setelah dimandikan, baru kalian boleh membawa pulang untuk dikafani dan dikuburkan. Tapi ingat, jangan coba-coba kalian membilas ulang tubuh jasad ini dengan air apapun. Titah yang diucap Kinanan penuh dengan isyarat ancaman. Baik Ki. Dalam pikiran Sakti, bagaimana bisa
jasad dimandikan dengan air kotor sebelum dikebumikan, sesuatu yang tak sesuai syariat dan aturan. Apakah ada sesuatu yang kakek tua itu sembunyikan, semakin membuat Sakti ingin mencari kebenaran di baliknya. Setelah jasad itu selesai dimandikan, warga segera menandu dan menggotongnya. Sakti dan Emon pun berjalan mengekor di belakang. "Kang, apa di sini ada balai atau pos kamling yang bisa saya tinggali untuk bermalam?" tanya Sakti dalam sela mereka berjalan perlahan. "Memangnya kamu mau bermalam dulu di desa ini, Sakti?" "Sepertinya begitu, Kang. Perjalanan saya masih jauh, terlebih hari sudah mau sore, dan adanya kejadian tadi, saya jadi agak takut kalau harus kemalaman nantinya di perjalanan." Pungkas Sakti coba menutupi perihal niat sebenarnya. "Ah, nama doang Sakti, nyalinya udah kayak ayam sayur. Ya sudah, kalau memang takut, malam ini kamu boleh tidur di rumah saya." "Tapi apa nggak ngerepotin Kang Emon dan keluarga nantinya, Kang?" jawab Sakti yang merasa tak enak, terlebih mereka baru saja kenal. "Gak apa-apa, kebetulan saya juga cuma tinggal sendiri di rumah. Kamu juga rasanya orang baik, mukanya polos, gak ada codet-codetan kayak muka begal," jawab Emon sedikit senyum, nampak ikhlas dan bersungguh-sungguh. Sakti membalas senyuman penuh rasa terima kasih dan syukur. Nampaknya memang niatan Sakti diberikan jalan agar ia lebih mudah mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi di balik ketenangan genangan air lewis sungai di tempat itu. Malam itu juga, Sakti langsung banyak bertanya soal apapun yang Emon tahu tentang sosok siluman buaya putih dan Kinanan. "Siluman buaya putih, setahu saya sudah dari dulu hidup di bantaran sungai Cisanggarung. Mungkin juga lebih dulu ada ketimbang kakek buyut saya. Sedangkan Kinanan, dia itu warga pendatang. Dia datang ke desa ini sekitar 10 tahun lalu kurang lebihnya," pungkas Emon yang coba mengingat. "Tapi kejadian adanya korban tewas tenggelam di lewis sungai setelah Kinanan datang, atau memang Kang, sedari dulu sudah sering terjadi, Kang?" tanya Sakti yang masih penasaran. Emon semakin dalam mencoba membuka ingatannya. "Sebelum Kinanan datang ke desa ini sudah ada korban yang tewas di lewis sungai. Tapi itu juga tak berselang lama setelahnya Kinanan datang dan bermukim di dekat bantaran sungai," pungkas Emon. Nampak kini mereka saling melamun terdiam satu sama lain. Sakti yang terus menerka dengan pikirannya yang belum menemukan titik terang, dan Emon yang mencoba mengingat lebih banyak lagi kejadian-kejadian yang pernah terjadi di aliran sungai. "Tapi menurut mendiang kakekku, dulunya sosok buaya-buaya putih itu banyak mendiami di sepanjang bantaran sungai Cisanggarung. Bahkan kerap kali terlihat warga yang tak sengaja melihat penampakannya. Tapi dulu tak pernah ada juga kejadian tewas tenggelam, apalagi dengan tanda-tanda yang aneh seperti sekarang-sekarang ini. Semakin kesini, semakin jarang juga ada yang melihat penampakan siluman buaya putih, kecuali ketika mereka muncul sebelum memangsa korban," tutur Emon yang mencoba kembali menerangkan. Penuturan Emon nampaknya sama sekali tak membantu Sakti menemukan jawaban. Justru ia semakin bingung dan penasaran dengan sosok Kinanan. Ya, Kinanan memang satu-satunya orang yang patut dicurigai. "Kang Emon, saya izin keluar ya. Saya harus memastikan sesuatu terlebih dahulu," ucap Sakti di sela lamunan mereka. "Memastikan apa kamu, Sakti? Jangan bilang kau ingin ke lewis sungai dan mencari tahu tentang siluman buaya putih," tanya Emon yang terkaget. "Saya hanya ingin memastikan dari jauh saja, Kang. Toh, jika masalah ini terus berlanjut, warga di sini juga yang akan terus terancam nantinya." Sejenak Emon berpikir, "Iya, ada benarnya juga kamu, Sakti. Sungai yang awalnya selalu menjadi pelengkap kebutuhan warga, sekarang nampak penuh ancaman. Tapi terlalu berbahaya jika kita coba mencari tahu sendiri. Kinanan saja yang kami percaya mampu. Dia hanya bisa membantu sebisanya," ucap Emon yang nampak ragu dengan tindakan yang akan dilakukan Sakti. "Justru itu Kang Emon, saya malah sedikit curiga dengan Kinanan. Menurutku, kakek tua itu hanya membantu mencari korban. Kenapa tak membantu mengatasi masalahnya?" pungkas Sakti dengan rasa tak yakin. "Iya juga, saya jadi ikut penasaran. Ya sudah, ayo kita ke sungai. Tapi ingat, kita cari tahu dari jauh saja," ucap Emon yang kini ikut penuh rasa penasaran. Mereka berdua berjalan perlahan menuju bantaran sungai.
Namun, sesampainya di pinggiran sungai, Sakti merasa tak puas hanya melihat dari kejauhan. Tak ada yang mampu ia pandang dari selipan gelap malam yang nampak begitu pekat. Ia putuskan meloncat ke bebatuan sungai di bawahnya. Mau kemana kamu Sakti? Jangan terlalu dekat, berbahaya, ucap Emon mengingatkan. Kang Emon, tunggu saja di sini. Apapun yang terjadi, jangan sampai ikut turun ke bantaran sungai ya. Sakti kembali melanjutkan loncatannya dari satu batu ke bebatuan lainnya, semakin dalam menyusuli aliran sungai berbatu. Langkah yang begitu berhati-hati seiring dengan desiran gemercik air yang mengalir melewati setiap bilah-bilah bebatuan yang terhampar. Semakin dekat Sakti ke arah lewi sungai yang dituju, semakin jelas juga pandang yang ia dapat. Kini mulai mengendap-endap perlahan di balik bebatuan besar. Matanya terus tajam memantau, karena sosok Kinanan ternyata sudah terlebih dulu berada di seberang bibir lewi sungai. Tak cuma itu, sosok siluman buaya putih dengan ukuran besar pun muncul dan nampak tenang berbaring di hadapan Kinanan berdiri. Begitu akrab terlihat, Kinanan sampai bisa mengelus-elus moncong putih yang berselikan taring-taring tajam dari siluman buaya putih yang rupanya mengerikan itu. Menjijikan, tak salah pradugaku, gumam Sakti dalam selanya memantau dari balik bilahan batu besar. Sakti meloncat ke atas batu besar yang ia gunakan untuk bersembunyi. Dengan tangan yang bertepuk tangan menyaksikan keakraban yang ditunjukkan Kinanan dan siluman buaya putih. Wow, hebat kau kakek tua, bisa mengelabui semua warga. Ternyata kau dan siluman buaya itu lebih mesranya ketimbang dengan manusia sebangsamu sendiri. Menjijikan, tegas Sakti dengan tepukan tangan tak henti. Kinanan tersentak kaget, bola-bola matanya mengeluarkan urat-urat kemarahan. Siapa kau? Lancang, berani memata-mataiku. Orang licik sepertimu tak perlu tahu siapa aku. Sedari awal aku sudah curiga denganmu kakek tua. Katakan, apa hubunganmu dengan siluman buaya putih itu? Tegas Sakti dengan gaya berjongkok di atas batu besar. Kau datang mau mencari mati rupanya. Baiklah, akan kupenuhi segera keinginanmu. Kinanan segera bersila dan merapalkan mantra. Nampak tubuh tuanya mengeluarkan aura pancaran memerah. Perlahan saling menggumpal menjadi bola-bola kecil yang berterbangan dan melesat cepat ke arah Sakti yang sedang berjongkok di atas batu besar. Sakti segera berdiri dan bersiap menghindar dari serangan lesatan cepat yang mengarah padanya. Bunyi-bunyi ledakan dari lesatan merah yang menghantam bebatuan di setiap pijakan Sakti yang beralih. Sakti terus menghindar, meloncat cepat dari satu batu ke bebatuan lainnya. Mulut dan nyalimu tak sesuai dengan kemampuanmu rupanya, pungkas Kinanan yang merasa mendominasi keadaan. Tunggu dulu kakek tua, aku baru saja pemanasan, jawab Sakti dengan kaki dan tangan yang kini lebih bersiap. Kau masih belum tahu telah berurusan dengan siapa rupanya. Kinanan semakin tersulut dengan amarahnya. Kembali, Kinanan merapalkan mantra. Dari selipan bibir tuanya sedikit meneteskan darah. Pancaran cahaya memerah yang kali ini sedikit padam. Seakan cahaya merah itu bercampur dengan darah yang ikut menguap dari tubuh renta Kinanan. Sakti yang merasa energi yang dikeluarkan Kinanan kali ini jauh lebih besar dan kuat, akan berbahaya jika dibiarkan dan sampai terdampak. Dengan kemampuannya, Sakti mampu berlari di atas permukaan air sungai, berlomba cepat dengan Kinanan yang sedang membangun kepulan aura untuk serangan berbahaya berikutnya. Tinjunya menghantam, namun bukan Kinanan, melainkan siluman buaya putih yang menggelepar akibat pukulan keras dari Sakti. Kinanan tersentak, segera membatalkan serangannya. Nampak ia tak peduli lagi dengan pertarungan yang sedang berlangsung. Kinanan lebih memilih segera bangkit dan merangkul siluman buaya putih yang terkapar. Raden, ucap lirihnya. Sosok buaya putih yang terkapar di pelukan Kinanan perlahan menjelma menjadi pria muda berpakaian serba putih yang tercampur sedikit noda darah akibat darah yang keluar dari mulutnya. Tolong hentikan, jangan kau sakiti Kinanan. Dia tak bersalah. Jika ingin membunuh, bunuh saja aku, ucap sosok buaya putih yang menjelma rupa seperti seorang pangeran muda. Tentu, makhluk jahat sepertimu memang harus segera kubinasakan.
agar tak lagi mengancam manusia yang tak berdosa. Sakti segera mengambil ancang-ancang dengan kepalan tangannya. "Tunggu, ada kebenaran yang belum kamu tahu, anak muda," ucap Kinanan menghentikan pukulan Sakti. "Minggirlah kakek tua, setelah siluman ini mati, mungkin kepalamu akan sedikit kuretakan agar kau tak mampu lagi merapal mantra-mantra kesesatan," tegas Sakti yang sudah tak sabar membinasakan sosok siluman buaya putih. Kinanan yang terisak semakin erat memeluk jelmaan dari siluman buaya putih di rangkulannya. Seakan ia sangat begitu menyayanginya, seperti anak kandungnya sendiri, membuat Sakti sedikit iba dan menurunkan kepalan tangannya. "Jadi apa yang belum aku tahu, kakek tua? Juga apa hubunganmu dengan siluman buaya di pangkuanmu itu? Nampak begitu tak wajar kulihat," tanya Sakti yang bertambah penasaran. "Bukan Raden Buaya Putih ini yang menjadi penyebab kematian para warga di Lewi Sungai, tapi ada satu sosok lain, sosok siluman ular lembu yang jauh lebih kuat dan jahat. Aku dan Buaya Putih ini pun sama. Kami korban dari keganasan siluman ular lembu. Maka dari itu, aku merawat dan menyayangi Raden sebagai titipan terakhir dari Ki Ambon, mendiang Raja Siluman Buaya Putih, penguasa kerajaan siluman buaya di aliran sungai ini," tutur Kinanan dengan mata berkaca yang nampak tulus dengan ucapannya. "Tapi aku tak merasa, apalagi melihat adanya sosok lain yang menghuni sepanjang aliran sungai ini, kecuali aura dari siluman buaya yang kau tangisi dan rangkul itu," pungkas Sakti yang sedikit masih meragu. "Berendamlah di tengah genangan air Lewi Sungai. Jika sosok siluman ular lembu itu terpancing, maka jawabannya akan kau lihat sendiri dengan mata kepalamu," tegas Kinanan. Di sela Sakti berpikir meragu antara ia harus percaya atau tidak, Kinanan segera membopong Raden Buaya Putih yang terkulai ke atas batu si Jompong. Ia membacakan mantra dengan kedua tangan yang memegangi dada Raden. Batu itu mulai memancarkan cahaya kehijauan. Ajaib, jelmaan buaya putih yang awalnya terus menggerang menahan sakit, kini ia nampak jauh lebih baik. Sakti terkesima. Ternyata di aliran sungai ini ada sebuah batu dengan keunikan dan menyimpan energi alam yang begitu menakjubkan tanpa bisa terdeteksi awalnya. "Raden, sebaiknya Raden kembali masuk dan bersembunyi di dalam batu si Jompong. Aku akan coba membantu anak muda itu agar bisa memancing siluman ular lembu untuk keluar," ucap Kinanan. "Tapi Ki, terlalu berbahaya. Kita akan mampu menghadapi ular lembu itu sendirian. Ular itu takkan mengampuni setiap nyawa di hadapannya," jawab Raden yang khawatir akan keselamatan Kinanan. "Saya yakin Raden, anak muda ini mempunyai kekuatan yang cukup, setidaknya untuk nanti kami gunakan melarikan diri dari serangan siluman ular lembu," pungkas Kinanan. "Baiklah Ki, aku akan perhatikan kalian dari balik batu. Jika membahayakan, aku akan segera keluar dan membantu apapun resikonya." Kinanan mengangguk perlahan. Sosok Raden segera menjelma menjadi cahaya putih dan masuk menembus ke dalam batu si Jompong. Sekelebat kilat hijau terpancar setelah kepulan asap putih itu masuk, seakan batu itu mengunci kuat segala sesuatu di dalamnya. Sakti yang terkesima menyaksikan itu, ia terkaget dengan teguran Kinanan. "Anak muda, cepatlah kau membenamkan diri di tengah genangan air Lewi," ucap Kinanan yang segera bersila dan siap merapal mantra untuk menutup aura kebatinan agar bisa memancing sosok siluman ular lembu untuk keluar. Sakti segera berjalan perlahan, semakin menceburkan dirinya terus semakin dalam ke area tengah Lewi Sungai. Dinginnya air sungai bercampur udara malam membuat Sakti menggigil dalam selanya menunggu cukup lama. Sayup, mulai terdengar bunyi dengusan nafas berat menyibak air. Pernah lihat kerbau mandi dan mendengar napasnya pada permukaan air? Begitulah kira-kira suaranya, namun lebih sedikit berat dan panjang. Suara dengusan napas cukup keras membuat Sakti bersiaga dengan mengedarkan pandang. Namun, tatapan tajamnya tak menemukan sosok aneh apapun di area Lewi Sungai tempat ia berendam. Hanya saja, air sungai di sekitarannya kini terasa beriak, perlahan menjalar dari ujung pijakan kaki di dasar sungai sampai batas dada yang terendam air. Krek! Tiba-tiba sebuah tarikan kuat menarik kakinya. "Sial, tunjukkan wujudmu siluman!"
Sakti mengepalkan tangan dan meninju ke arah dasar sungai di mana tarikan di kakinya terasa semakin kuat. Pukulan yang menghamburkan cukup banyak air lewi sungai. Sakti terperangah, satu sosok muncul bertengger di hadapannya. Sosok ular hitam bertanduk seperti kerbau. Namun dengan ukuran tubuh yang tak normal, seharusnya ular panjang pada umumnya. Sosok ular itu gempal dan membulat, percis seperti badan kerbau tanpa kaki. Suara yang mendecis dari lidah bercabang yang menjulur di antara susunan gigi taring. Menyeringai, penuh tatapan ingin memangsa. Air sungai yang semula terasa dingin hingga menembus sendi tulang setelah tercampur liur berbisa. Kini genangan air itu membuih, berasap, dan terasa panas terus semakin panas. Sakti mengepalkan tangan, mencoba melakukan perlawanan. Sosok ular lembu itu sama sekali tak bergeming sedikit pun. Justru Sakti yang terpingkal menahan sakit di tangan akibat pukulannya sendiri. Aneh, jauh dari perkiraannya. Nampaknya ular lembu ini mampu melenyapkan semua aura kebatinan yang ada di sekitarnya. Pantas jika sosok ular lembu itu selama ini tak pernah terdeteksi siapapun. Teriak Sakti yang menggerang menahan panas dari air lewi sungai yang terus mendidih. Sakti! Sakti cepat naik! Ternyata Kang Emon yang datang membantu dengan menjulurkan batang bambu panjang ke arah tengah lewi sungai di mana Sakti berada. Kinanan pun tak tinggal diam, cahaya-cahaya merah yang melesat menghantam kepala siluman ular lembu. Tak mau membuang kesempatan itu, Sakti segera merayap naik menggunakan pijakan batang bambu yang dijulurkan. Cepat, kalian semua berkumpul di batu yang kupijak, teriak Kinanan dalam sela halauannya. Mereka bertiga pun berhimpitan di sebuah bidang batu. Batu yang kini kembali memancarkan cahaya kehijauannya, namun kali ini dengan balutan cahaya sedikit putih. Terasa pancaran energi dari siluman buaya yang membantu. Siluman ular lembu nampaknya enggan lebih mendekat, hanya mampu bertengger menatap tajam dengan kedua mata sipit merahnya. Suara decisan. Perlahan sosok itu membenamkan tubuh besarnya di dasar lewi sungai. Nampak seketika air berbuih panas kembali normal dengan arus yang kembali tenang. Sebaiknya kita cepat menjauh dari area lewi sungai, ajak Kinanan. Dalam sela langkah kecil mereka menyusuri bebatuan ke arah pinggir sungai. Kang Emon, kenapa Akang menyusul? Sudah kubilang berbahaya. Tapi makasih ya, ucap Sakti pelan. Sama-sama Sakti. Lebih bahaya lagi kalau saya nggak nyusul, jawab Emon singkat. Namun begitulah terkadang, kita tak tahu situasi yang akan terjadi. Tapi pertolongan kadang datang dari orang-orang yang tak kita duga. Sesampainya mereka di pinggiran sungai, nampak Sakti dengan raut wajah yang masih terlempar jauh menatap ke area lewi sungai. Besok pagi datanglah ke gubukku anak muda. Akan kuberitahu semuanya lebih jauh. Siapa tahu dengan adanya kau, kita bisa mengakhiri ini semua. Tutur Kinanan yang nampak tubuh tuanya sangat kelelahan setelah pergulatan malam ini. Baik Ki, saya pasti datang. Keesokan paginya, Sakti berjalan ditemani Kang Emon sebagai petunjuk arah. Ini Sakti, rumahnya Kinanan. Tunjuk Emon pada satu-satunya rumah kayu di sekitaran bantaran sungai. Sebuah rumah yang nampak kecil, seakan rumah itu hanya sebuah gubuk saung untuk persinggahan sementara. Mereka berdua segera berjalan mendekati pintu. Masuklah anak muda, sahut Kinanan dari balik pintu yang masih tertutup. Seakan Kinanan telah mengetahui Sakti sudah sampai di depan pintu gubuk kecilnya. Pintu dibuka, mereka pun segera masuk. Di dalam gubuknya pun memang semua terlihat sederhana. Tak ada barang-barang lainnya selain dipan bambu yang kini digunakan Kinanan bersila. Ki, tegur sapa Sakti pelan dengan sedikit menundukkan kepala, tanda kini ia menghormati Kinanan. Kinanan tersenyum dengan sikap ramah Sakti kali ini. Ia segera bangkit, mempersilahkan tamunya untuk duduk di atas dipan. Silahkan duduk anak muda, sembari Kinanan menyuguhkan teh hangat. Nampak Sakti dan Emon sudah bersiap, seakan tak sabar lagi untuk segera mendengar tentang asal-usul siluman ular lembu yang mereka jumpai semalam. Kinanan menyulut sebatang rokok. Seiring dengan hembusan asap dari mulutnya yang dikepulkan sedikit tak beraturan, Kinanan pun memulai ceritanya. Semua berasal dari hulu sungai di Waduk Tua.
Agar teman-teman bisa mendapat sedikit gambaran, kita bahas tentang waduk yang dibuat pada masa penjajahan Belanda itu. Sebuah waduk sangat besar, karena pada masa pembuatannya harus menenggelamkan 8 desa. Di setiap ujung waduk dikelilingi perbukitan dan lembah. Namun, ada satu yang unik, ada sebuah bukit kecil di tengah waduk, tepatnya lebih menyondong ke utara. Namun bukan semata-mata sengaja tak diratakan untuk sekedar estetik pemandangan semata. Karena memang bukit kecil itu tak bisa sama sekali dikeruk dengan cara apapun, tentu bukan tanpa alasan. Dari segi luar, bukit itu sudah menjadi sarang kuntilanak. Ya, sarang, karena sosok kuntilanak itu sangat galak. Terlebih, jika ada orang yang datang merusak atau malah dengan niat tak baik, kuntilanak itu takkan segan-segan memberikan pelajaran yang setimpal. Itu baru segi luarnya, lantas bagaimana segi dalamnya? Bukit kecil itu adalah sebuah prasasti, penanda adanya kerajaan halus di baliknya. Hal itu diperkuat dengan kerap kali terdengar suara-suara gamelan dan gong yang sering terdengar menggema pada malam-malam tertentu. Sebenarnya ada banyak sosok di sana, namun yang paling sering terlihat dan menunjukkan eksistensinya, Belut Putih yang dipercaya sebagai sosok penguasa utama di sana. Kadang terlihat kecil, seukuran jari kelingking. Namun kadang terlihat besar, begitu besar, sampai nampak tubuhnya bisa mengitari seluruh area waduk. Serta 2 sosok ikan berwarna hitam dan merah. Berhati-hatilah jika kedua sosok ikan ini muncul ke permukaan dan mengedipkan mata-mata kecil mereka. Itu adalah sebuah pertanda akan terjadinya bala atau musibah di sekitaran area waduk. Kembali pada cerita Kinanan. Kinanan adalah salah satu warga asli sekitaran waduk tua. Istrinya telah lama meninggal, ia pun hanya hidup sederhana dengan 1 anak laki-lakinya yang sudah besar. Namun dengan ilmu batin yang Kinanan miliki, dia pun didaulat menjadi salah satu tetua penjaga waduk tua. Siang itu Kinanan dan anak lelakinya sedang memberi makan ikan-ikan peliharaannya di tambak yang berada di pinggiran waduk. "Pak, Dadan mau cari lumut dulu ya, buat tambahan pakan ikan," ucap Dadan anak lelaki satu-satunya Kinanan. "Oh iya Nang, yang penting kamu jangan cari lumutnya sampai ke bukit di tengah ya," jawab Kinanan dalam selanya memberi pakan ikan. "Iya Pak, aku pasti jauh-jauh kok dari bukit kecil di tengah waduk," tutur Dadan yang segera menaiki sampan kecilnya. Perlahan, ia terus mendayung dengan sesekali mengambil lumut air yang ia jumpai di sepanjang tangannya mengayuh sampan. Kinanan yang awalnya terfokus dengan memberi makan ikan-ikannya di tambak, tiba-tiba matanya tersentak. Karena kini di antara ikan-ikan munjair peliharaannya yang berebutan makanan, ada 2 ikan besar dengan warna mencolok, merah dan hitam. Tentu, Kinanan terperangah. Sudah cukup lama, kini kedua ikan itu kembali muncul ke permukaan dengan mata-mata kecilnya yang terus berkedip, menjadikan sebuah isyarat akan terjadinya sesuatu di area waduk. "Apa yang akan terjadi?" gumam Kinanan dengan rasa cemas atas kemunculan 2 ikan yang memberi pertanda. Dalam selanya berpikir dengan pandangan yang terlempar jauh ke arah tengah waduk. "Tolong!" teriakan samar ditelan jauhnya jarak. Nampak terlihat 1 sampan kecil sedang terombang-ambing begitu keras di tengah waduk. Dadan anakku!" Panik, ia segera menaiki sampan kecilnya, tergesa mendayung ke arah tengah waduk untuk segera mungkin bisa menyelamatkan anak semata wayangnya. Baru saja separuh jarak ia tempuh dengan kayuhan rentannya. Terlihat sampan kecil yang terombang-ambing itu kini terbalik, membuat Dadan harus tercebur. Aneh terpandang, Dadan yang biasanya pandai berenang, kini nampak ia menjulurkan tangan ke arah bapaknya, meminta untuk segera diselamatkan. Sesampainya Kinanan, nampak hanya sampan kecil yang terbalik tanpa adanya pertanda keberadaan anaknya yang tercebur. Ia pun mencoba beberapa kali memanggil, "Dadan, Dadan di mana kamu Nang?" ucap parau Kinanan dengan nafas yang lelah. Hanya sedikit riak air yang muncul sebagai jawaban. "Ini pasti pula salah satu sosok penunggu waduk." Kinanan segera bersila dan merapal mantra di atas sampan kecilnya. Air waduk yang semula beriak kecil kini meletup-letup, perlahan menyembulkan 1 sosok ular bertanduk, bertengger kokoh di hadapan Kinanan yang bersila. "Shh." Ular bertanduk itu mendecis, menjulurkan lidahnya. Kinanan tersentak dengan sosok di hadapannya. Bukan hanya mengerikan, namun terasa energinya jauh begitu besar.
ular itu tiba-tiba kembali menarik tubuh besarnya ke dalam air waduk. Kinanan, kamu tidak apa-apa. Ternyata para tetua lainnya yang kini telah datang menghampiri. Mungkin itu juga yang membuat sosok ular bertanduk itu kembali ke dalam dasar waduk. Anak saya, Ki, ucap Kinanan pilu dengan tangis yang tak henti meratapi nasib anak sematawayangnya. Setelah kejadian itu, semua tetua pun bersepakat untuk memerangi sosok ular yang telah memakan korban jiwa. Terlebih korbannya itu adalah anak dari salah satu tetua yang senantiasa mengabdikan diri untuk ikut serta menjaga ketentraman waduk tua. Namun beberapa kali mereka mencoba, sosok ular bertanduk itu selalu lebih unggul. Kita harus meminta bantuan Nyai Belut Putih selaku penguasa utama waduk tua ini, ucap pimpinan tua memberikan saran terakhir dari puluhan sarannya yang telah dilaksanakan namun selalu gagal. Pada malam yang telah disepakati, mereka membawa perahu yang sedikit besar, karena bukan hanya kelima tetua yang ikut, melainkan mereka pun membawa 1 ekor kerbau hidup-hidup untuk dijadikan hadiah pada Ratu Belut Putih. Sesampainya di bukit kecil tengah waduk, kelima tetua langsung disambut oleh suara cekikikan kuntilanak penunggu luar bukit kecil itu. Itu kuntilanaknya di atas pohon, ucap salah satu tetua yang menemukan keberadaan kuntilanak bertengger di atas dahan pohon. Cepat, lemparkan jaring ikannya, teriak tetua lainnya. Jaring ikan yang telah disiapkan dan diberi mantra segera dilempar dan berhasil menjerat sosok kuntilanak. Kini suara cekikikannya berubah jadi erangan kesakitan. Setelah sosok kuntilanak berhasil diamankan, barulah mereka melakukan sebuah ritual dengan kerbau yang mereka bawa untuk mengundang sang penguasa waduk sebenarnya. Udara malam yang berhembus sayup membawa desiran, bunyi gamelan yang sesekali dihantam bunyi-bunyi keras gong. Srek, srek. Bunyi sibakan rerumputan yang tumbuh liar di antara lekuk bukit kecil. Perlahan, satu sosok belut putih besar muncul di hadapan para tetua. Ada apa kalian repot-repot datang dengan membawa hadiah kepadaku? Tanya suara yang keluar dari sosok belut putih besar itu. Nyai, kita sudah sepakat untuk hidup berdampingan, tapi mungkin ada yang luput dari pengawasan Nyai. Ular bertanduk telah memakan korban manusia, Nyai. Kami sudah mencoba melawannya sendiri, namun ular itu terlalu kuat untuk kami. Jadi, saya mohon kebijaksanaan Nyai untuk membantu, ucap pimpinan tetua yang nampak berhati-hati dalam setiap ucapannya. Ular lembu itu memang serakah dan kejam. Dia juga sering memakan bangsanya sendiri. Apakah Nyai tak mampu membinasakannya? Sembarangan kau berbicara. Aku adalah penguasa tempat ini. Mudah bagiku untuk melakukannya, kalau saja dia bukan anakku sendiri. Semua tetua yang mendengar itu pun terkejut. Mereka baru saja mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Pantas jika ular lembu itu mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Muka-muka para tetua tertunduk seakan mereka kehilangan harapan. Kalian jangan berkecil hati. Mungkin aku takkan tega untuk sampai membunuh anakku sendiri, tapi sudah menjadi kewajibanku untuk menciptakan kedamaian dan ketenangan di sekitar kekuasaanku. Demi itu semua akan kuusir dia sekarang juga. Belut putih itu pun merebahkan tubuh besarnya, meleok cepat kembali ke dasar waduk. Tak lama, dari ujung selatan terdengar ledakan keras. Terlihat air waduk meletup cukup tinggi. Tak lama, terdengar suara sayup terbawa angin. Ular lembu itu telah kuusir dari tempatku. Semua tetua pun bersyukur tenang atas ucapan yang sayup terbawa angin. Namun, berbeda dengan Kinanan yang anak sematawayangnya telah menjadi korban. Ia belum sepenuhnya terima jika siluman ular lembu itu hanya diusir. Hari demi hari pikirannya terus berkecamuk. Akhirnya, Kinanan memutuskan langkah mengikuti sepanjang bantaran aliran sungai, mencoba mencari tahu kemana perginya sosok siluman ular lembu.
Sampai pada suatu malam, dalam langkahnya menyusuri sungai berbatu, Kinanan mendengar suara-suara ledakan keras serta erangan kesakitan. Setelah mendekat, kini ia mampu melihat. Akhirnya, ia menemukan sosok siluman ular lembu. Namun nampaknya sosok ular itu dalam sebuah pertarungan besar. Seakan tengah terjadi perebutan wilayah dengan para siluman buaya putih. Dua kekuatan besar yang saling mengalahkan satu sama lain. Melihat kesempatan itu, Kinanan tak membuang waktunya lagi. Baguslah, ternyata aku tak harus sendirian melawan ular jahanam itu. Ia segera bersila merapal mantra. Tubuh tuannya memancarkan cahaya-cahaya merah yang melesat ke arah sosok siluman ular lembu. Der! Ular itu mendecis, menatap tajam ke arah Kinanan. Membuka mulut bertaringnya, cairan berbisa menyembur ke sembarang arah. Kinanan dan para siluman buaya putih saling bahu-membahu melakukan serangan. Namun nampaknya sosok ular lembu itu lebih kuat. Sosok ular itu terus mendominasi pertempuran. Sampai air sungai pun kini terlihat memerah karena sudah terlalu banyak bercampur dengan bisa dan darah dari para siluman buaya putih yang harus tewas terkapar di bantaran lewih sungai. Satu sosok buaya putih menjelma menjadi rupa manusia. Ia berlari ke arah Kinanan dengan menggendong satu anakan buaya putih kecil di pelukannya. Siapapun kamu, aku sebagai raja para buaya putih berterima kasih atas upayamu membantu kami. Tapi sosok ular ini terlalu kuat. Kita takkan mungkin mengalahkannya. Jadi tolonglah bawa saja anakku pergi bersamamu. Dia titisanku satu-satunya. Ucap memohon dari buaya putih yang menjelma rupa. Kinanan yang teringat dengan anak semata wayangnya yang harus tewas akibat siluman ular itu pun menjadi tak tega mengalahkan rasa dendamnya selama ini. Ia segera mengambil alih buaya kecil itu. Siluman ular lembu yang mengetahui itu meleok cepat mendekat ke arah mereka. Cepat pergi, aku takkan mampu berlama-lama menahan siluman ular jahat ini. Sosok jelmaan buaya putih mencoba menahan ular lembu dengan sisa-sisa tenaga akhirnya. Ia mengorbankan dirinya menjadi tameng agar Kinanan bisa membawa titisan terakhirnya menjauh dari jangkauan siluman ular lembu. Kinanan terus berlari dengan merangkul buaya kecil di pelukannya ke tepian sungai. Sesampainya di tepian sungai, Kinanan kembali menatap jauh ke arah lewih sungai. Terlihat tubuh dari jelmaan buaya putih kini sudah berada dalam himpitan taring ular lembu. Begitu menyeramkan, seakan ular lembu itu sengaja menunggu Kinanan kembali menatapnya. Barulah ia menelan bulat-bulat tubuh yang terselip di antara taring tajamnya. Dengan wajah yang nampak sangat menikmati. Aku pasti akan menjaga keturunan terakhirmu, ucap Kinanan lirih. Semenjak itulah Kinanan putuskan untuk bermukim di tepian sungai. Ia terus merawat anak buaya putih seperti anaknya sendiri. Bahkan menamai anak buaya putih itu dengan sebutan Raden. Ia pun sering mendatangi area bantaran sungai. Sampai akhirnya setelah bertahun-tahun ia menemukan sebuah batu yang menyimpan energi alam itu sendiri. Sebuah batu yang sulit karena batu itu mempunyai sifat selalu berpindah dengan sendirinya. Setelah cukup yakin dengan kekuatan batu itu, Kinanan pun mengembalikan sosok Raden buaya putih ke sungai dengan catatan Raden tetap dalam jangkauan energi batu alam yang nanti akan menjaganya. Semenjak itu pula Raden selalu berniat menolong manusia lengah yang menjadi incaran siluman lembu dengan cara memunculkan diri terlebih dahulu agar mereka segera pergi. Namun Raden selalu kalah cepat. Ular lembu itu licik dan sangat kuat. Ia mampu merubah arus sungai untuk menarik para korbannya mendekat. Kinanan yang kemampuannya dari awal pun sudah tak sebanding dengan siluman ular lembu, ia pun hanya bisa membantu mencari jasad korban. Setidaknya jasad-jasad itu bisa dikuburkan dengan layak. Jadi seperti itulah awal ceritanya. Kenapa aku bisa datang ke desa ini dan kenapa aku begitu menyayangi Raden siluman buaya putih seperti anakku sendiri. Tutur Kinanan yang selesai dengan ceritanya. Sakti dan Emon kini semakin paham atas semua teka-teki Raden si buaya putih, Kinanan, dan sosok ular lembu. Tapi Ki, kenapa Aki tak menjelaskan dari awal perihal ular lembu pada semua warga? Kalau begini kan semua jadi salah kaprah. Tutur Emon yang menyela. Tidak semudah itu.
Aku sudah bilang siluman ular lembu itu begitu licik. Tanpa bukti yang nyata, apa manusia bisa percaya hanya sekedar dengan ucapan semata? Contohnya anak muda ini yang padahal mempunyai ilmu kebatinan tapi tak mampu menerka. Ucap Kinanan sedikit senyum namun melempar sindiran pada Sakti. Iya Ki, saya minta maaf atas kehilafan saya. Yang terpenting sekarang bagaimana cara kita melawan sosok ular lembu itu? Kekuatannya sungguh di luar nalar. Ucap Sakti yang bingung. Sejujurnya aku terpikirkan satu cara, namun resikonya sangat besar dan belum tentu berhasil. Ucap Kinanan dengan pandangan jauh menerka. Apa itu Ki? Aku sudah lama meneliti kekuatan dari batu si Jompong. Jika batu itu mampu menyembunyikan dan melindungi Raden, maka ada kemungkinan batu itu pun mampu menjadi sebuah penjara yang kuat untuk bisa mengurung ular lembu itu. Tutur Kinanan yang sedikit belum yakin sepenuhnya. Kita harus mencobanya Ki, sekarang juga. Ucap Sakti yang sudah tak sabar. Kita tunggu dulu malam anak muda. Kebetulan nanti malam adalah puncak dari purnama. Batu itu akan dalam kondisi terbaiknya ketika cahaya rona bulan menerpa. Tutur Kinanan. Baik kalau gitu Ki, nanti malam kita langsung bertemu di hulu Lewi Sungai agar semua cepat selesai. Selang waktu malam pun tiba. Nampak cincin langit memancarkan sinar bulan yang merona, menerangi setiap pijakan langkah-langkah kecil mereka di bebatuan. Ki, tegur Sakti yang melihat Kinanan sudah berada di bibir Lewi Sungai terlebih dahulu. Kinanan menyambut kedatangan Sakti dan Emon dengan sebuah anggukan kecil. Sepertinya bau tubuh kita sudah ditandai anak muda. Kita perlu umpan baru untuk memancing siluman ular lembu itu agar bisa keluar kembali. Seakan hati mereka saling terkoneksi dengan bola-bola mata yang menatap ke arah Kang Emon. Loh, kok saya? Tutur Emon yang peka atas tatapan mereka. Hanya kesediaan Kang Emon saat ini yang mampu membuat rencana kita akan berhasil. Tutur Sakti dengan penuh harap. Demi ketentraman desa dan sungai ini, baiklah. Tapi ingat Sakti, kamu jangan lengah. Langsung bantu aku naik jika siluman ular lembu itu telah keluar. Ucap Emon yang tak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Pasti Kang Emon, setelah sosok itu terpancing, aku dan Kinanan yang akan menangani ular lembu keparat itu. Mendengar ucapan Sakti, kepercayaan diri dan nyali Kang Emon semakin kuat. Ia segera melepas pakaiannya dan perlahan menceburkan diri di area tengah Lewi Sungai. Tak perlu menunggu waktu lama, dengan bau manusia normal, kini pertanda kemunculan sosok ular lembu mulai terdeteksi. Suara dengusan napas keras menyibak air. Nampak tubuh Kang Emon yang memang sedari awal menggigil karena dinginnya air, kini semakin bergetar karena rasa takut. Sosok ular lembu menyembul keluar tepat di hadapan Kang Emon sekarang. Mendecis, membuka mulut lebar-lebar, segera ingin melahap. Sakti! Serentak sebelum mulut ular itu melahap, sebuah tarikan cepat menyeret tubuh Kang Emon ke arah bibir Lewi Sungai. Terima kasih Raden, ucap Kang Emon syok karena sosok yang telah menarik tubuhnya dari serangan ular adalah Raden si Buaya Putih. Sakti kini muncul berdiri di bilahan batu besar. Apa semuanya sudah siap Kinanan? Teriak Sakti pada Kinanan yang bersila di batu si Jompong, tepat berada di seberang sungai. Sudah anak muda, ingat jangan sampai kau tercebur ke dalam air Lewi atau kekuatanmu akan menurun dan semuanya akan gagal. Balas Kinanan yang segera merapal mantra. Nampak aura merah padam keluar dari tubuh rentanya, seakan aura yang dikeluarkan Kinanan bercampur dengan darah. Pukulan-pukulan jauh bertubi-tubi terus Sakti lancarkan. Sosok siluman ular lembu perlahan terhantam, berangsur mundur mendekat ke arah Kinanan dan batu si Jompong. Aura merah padam yang sudah mengepul banyak menyelimuti sosok ular lembu. Aura itu menarik paksa ular lembu perlahan. Tubuh gempalnya tersedot masuk. Ini belum selesai manusia. Suatu saat aku akan menemukan cara untuk keluar. Akan kuhabisi semuanya lebih dari sebelumnya. Decisan menyeringai dari ular itu sebelum benar-benar lenyap.
Tubuh tua Kinanan serentak roboh. Darah menyembur dari sela mulut tuanya. Sakti, Kang Emon, dan Raden segera menghampiri Kinanan yang terkapar di atas batu. Raden, kini Raden bisa hidup bebas di tempat yang semestinya berada. Jagalah terus batu si Jompong, agar tak ada manusia yang berhati iblis datang membantu sosok ular lembu itu untuk bisa keluar kembali. Ucap renta Kinanan dalam tarikan napas terakhirnya. Aku berjanji pasti akan menjaga batu si Jompong dengan baik, Ki. Akan kubenamkan batu ini di dasar tempatku berada, agar tak bisa ditemukan oleh manusia yang berhati iblis. Raden Buaya Putih terisak pilu. Ia tak hanya kehilangan seorang yang telah berjasa, namun sekaligus menjadi sosok seorang ayah baginya. Setelah penguburan Kinanan di keesokan harinya, Sakti dan Kang Hemon kembali ke bantaran sungai. Karena Sakti akan melanjutkan perjalanan seperti pada rencana awalnya, mengikuti sepanjang bantaran sungai untuk bisa sampai ke sebuah kampung yang akan ia tuju kemudian. Bantaran sungai ini kini sudah menjadi aliran sungai yang penuh kedamaian, Kang. Semoga jasa dan pengorbanan Kinanan juga memberinya tempat yang terbaik di sisi Sang Halik. Ucap Sakti yang menatap sejauh bantaran sungai berbatu. Iya Sakti, dan semoga sungai ini kembali pada sejatinya, sebuah anugerah yang maha kuasa. Oh iya, kamu yakin akan melanjutkan perjalanan, gak menatap saja di desa ini, Sakti? Ucap tanya Kang Emon karena sudah menganggap Sakti tak hanya sekedar teman biasa baginya. Untuk sekarang belum, Kang Emon. Saya harus segera mencapai sebuah kampung. Di sana ada sesuatu masalah yang lebih dari misteri di sungai ini. Ucap Sakti yang mulai perlahan berjalan, menyusuri setiap batu yang terhampar. Hati-hati Sakti, ingat rumahku selalu terbuka untukmu, teriak Emon dengan lambaian terakhir di pertemuan itu. Akhir dari cerita kali ini, teman-teman memiliki kebebasan untuk mempercayai sudut pandang cerita saya atau tidaknya. Namun, yang terpenting adalah tetap menghormati dengan cara menjaga dan berperilaku baik di setiap tempat yang akan kita kunjungi dimanapun. Karena alam yang dijaga dengan baik, maka akan baik pula bagi semua makhluk yang membutuhkannya. Wassalam.